Wijaya yang akan membantu jalannya podcast pada kali ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Basoni dan Bapak Roni selaku pengelola usaha Madu Kota Batu yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita hari ini. Episode podcast kali ini yaitu Akan membahas tentang inovasi produk dan bagaimana cara menerapkan digital marketing bagi pengusaha. Sebelum berbincang dengan Bapak Basoni dan Bapak Roni, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu sekilas mengenai produk yang dimiliki oleh Madu Kota Batu. Nah teman-teman, jadi beliau merupakan pengelola usaha dari Madu Kota Batu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana mengenai usaha Madu Kota Batu ini, Bapak? Ya, terima kasih. Madu Kota Batu kami merintis mulai tahun 2009. Yang sebelumnya kami lebih banyak jadi petualang madu, perbahan madu. Dengan mendirikan Kota Batu, harapan kami sebagai tempat rujukan, tempat komunikasi bagi para peternak dan sekaligus para konsumen madu sendiri. Karena permasalahan konsumen terhadap madu sendiri itu dirasa masih banyak yang kurang nyaman. Salah satunya yang kami lakukan adalah untuk kegiatan edukasi, pembelajaran. Ya, alhamdulillah dengan pembelajaran kita sharing bersama berbagai pengalaman, ini manfaatnya akan terasa baik kami selaku pengelola maupun masyarakat pada umumnya. Jadi tujuan dari berdirinya usaha ini tuh sebagai edukasi kepada para konsumen seperti itu ya, Pak? Iya. kalau untuk produk yang ada di Madu Kota Batu itu mungkin bisa disampaikan nih Pak, mengapa sih Madu Kota Batu menawarkan produk tersebut? Karena permasalahan di masyarakat kita, pengalaman kami hampir tiap tahun mengadakan satu pameran-pameran, itu permasalahan klasik dari masyarakat kita tentang masalah uji madu asli dan tidak, yang berhubungi semua dan sebagainya. Makanya salah satunya kami berinisiatif untuk mengadakan suatu kegiatan edukasi pembelajaran, ini baik untuk bagi masyarakat awam maupun bagi para akademisi atau pembelajaran itu semua. Istilahnya di sini untuk menjelaskan tentang masalah mulai dari budidaya madu sampai terhadap permasalahan madu itu sendiri. Lalu untuk program edukasi ini diluncurkan sejak kapan dan sudah berapa banyak peserta yang mengikuti program edukasi ini? Sebelumnya edukasi itu mulai awal berdirinya udah kami mulai, cuma belum profesional, kami sambil belajar sambil menata situasi dan kondisi tempatnya kami. Lalu kami sebelum pandemi itu baru mulai mengeksiskan kegiatan pelatihan budidaya atau madu. Dalam kondisi pandemi sehingga baru mulai eksis lagi ini untuk kegiatan pelatihan atau budidaya madu. Saya di sini selaku pengelola marketing dari Madu Kota Batu. Dan memang seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Soli bahwa kegiatan edukasi dari Budidaya Madu ini dari awal kita memang sudah kita siapkan dari materi, kemudian metode-metode yang kita gunakan untuk edukasi. Namun memang secara profesional baru dimulai sebelum pandemi kemarin tahun 2019 ada pandemi kita berhenti sebentar, dan kemudian di tahun 2022 ini kita pure profesional. Mungkin nanti brosur bisa dilihat oleh para yang membutuhkan informasi tentang Budidaya Madu edukasinya. Dan sampai dengan bulan ini di tahun 2022 data dari kami sudah ada sekitar 300 peserta yang sudah mengikuti edukasi Budidaya Madu ini, termasuk beberapa waktu lalu dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah itu ada 182 kepala sekolah dan guru yang mengikuti edukasi Budidaya Madu. Dan beberapa waktu lalu kemarin itu dari Sorong Papua sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan edukasi
budidaya buah mangrove tempat kami. Jadi dari program edukasi yang diluncurkan, itu kan pastinya ada beberapa kompetitor lain dalam bersaing. Nah, bagaimana ini bisa terus mempertahankan unggulan produk atau strategi apa yang dilakukan dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Yang jelas pada prinsipnya kami dalam meluncurkan suatu produk apa kami tetap optimis saja. Yang pertama, salah satu penguatan kami adalah dari pengalaman kami dalam berbudidaya lebah madu. Karena pada intinya masyarakat kita itu untuk memahami dan meyakini madu itu adalah dengan kepercayaan. Dengan berangkat kami mulai tahun 97 untuk berbudidaya lebah madu, insya Allah itu berusaha untuk penguatan dengan beberapa kompetitor yang ada. Yang jelas kami dalam memberikan satu pelayanan kepada konsumen berusaha seoptimal mungkin. Nah, dibantu dengan kami salah satunya Pak Ron ini bisa kira tanggal di bidang marketing. Nah, seperti yang kita bisa tahu ya, Ada edukasi dan program digital store yang ditawarkan oleh Madu Kota Batu ini, serta bagaimana Madu Kota Batu bisa bersaing di pasar. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak tips dan trik khusus agar produk ini bisa menarik bagi calon pembeli maupun pelanggan di kota. Jadi memang kami secara produk, kami memiliki dua produk ya, ada produk konsumsi dan ada produk informasi. Nah, produk konsumsi ini diantaranya madu, kemudian pollen, royal jelly, dan propolis. Nah, ini kita jadikan sebagai produk konsumsi yang bisa didapatkan oleh konsumen atau pengguna madu baik secara offline maupun online. Kemudian yang kedua, kaitan dengan produk informasi tadi sudah kami sampaikan. Nah, di era pasca pandemi ini, ya kami meluncurkan sistem baru di Madu Kota Batu dalam bentuk digital store atau toko digital. Nah, ini kami buat yang pertama saat musim pandemi kemarin, pembelian madu itu banyak dilakukan lewat digital, baik itu lewat media sosial maupun lewat marketplace. Karena para konsumen memang tidak bisa datang langsung ke tempat kami karena ada pembatasan pada waktu itu. Nah, menyikapi ini kami teruskan, kami membuat sebuah toko digital, kami namakan Digital Store Madu Kota Batu. Kemudian websitenya di www.madukota-batu.store. Ini bisa diakses oleh siapapun. Yang pertama, program ini memberi kemudahan bagi seluruh konsumen Madu Kota Batu maupun calon konsumen Madu Kota Batu. Dari program tersebut, kami juga menginginkan artinya para konsumen selain bisa mengkonsumsi madu, mereka juga bisa berbisnis madu juga. Yang selama ini Madu Kota Batu itu bisa dijalankan bisnis oleh konsumen yang dengan patokan minimum order sekitar 3.500.000 ya. Tetapi melalui sistem ini dengan bermodal 300.000 aja mereka sudah bisa berbisnis madu dari Madu Kota Batu. Jadi yang pertama dengan sistem ini kami memberikan kemudahan. Yang kedua kami juga memberikan kesempatan bagi mereka terutama kaum muda, milenial untuk ikut berbisnis, untuk ikut mendapatkan penghasilan dari berbisnis madu. Jadi di Madu Kota Batu ini selain mengembangkan program konsumsi juga mengembangkan program informasi seperti itu ya. Nah, untuk program yang sedang dijalankan oleh Madu Kota Batu ini mungkin bisa dijelaskan tentang program dan apa saja keuntungan yang bisa didapatkan apabila mengikuti program tersebut. Ada program mitra yang di dalam seperti yang tadi kami sampaikan bahwa para konsumen madu dengan bermodal lebih kecil daripada yang konvensional, ini mereka bisa berbisnis madu dan mendapatkan keuntungan yang lumayan juga. Ada 3 keuntungan di situ yang bisa didapat oleh kawan-kawan atau konsumen madu ketika ingin berbisnis madu dengan program digital store ini. Yang pertama, konsumen akan mendapatkan potongan, ya, diskon. Kemudian yang kedua, ada program afiliasi. Jadi kalau zaman-zaman kemarin itu kan model marketing ya, beberapa kita pangkas agar kita sama-sama menghasilkan keuntungan. Program afiliasi ini ada beberapa paket yang kami tawarkan. Yang pertama paket drone, ini ke dalamnya satu. Jadi kalau misalnya saya beli madu, kemudian saya mengajak Pak Kosori juga mendapatkan komisi di situ. Selain komisi, upline ya, atau downline ya. Downline ini di bawah ini juga mendapat poin. Dari mulai kalau komisinya dari mulai 1% sampai 3%. Poinnya itu dari mulai 100 poin sampai dengan 250 poin. Satu poin nilainya Rp100. Jadi memang ada sistem paket yang harus dibeli oleh mereka yang berbisnis di bidang madu. Ada drone, itu nilainya sekitar 300.000, mereka sudah bisa berbisnis. Kemudian yang kedua, gold ini sudah bisa berbisnis dengan modal 1 juta. Kemudian kalau nggak salah yang terakhir itu safir ya, safir ini angkanya di angka 3,5 juta. Tentu saja dengan
pola-pola ini yang kita inginkan mereka dengan modal kecil hingga modal besar pun bisa berbisnis atau berkiprah dengan Mandipata Batu. Jadi keuntungan yang bisa didapatkan itu selain bisa mendapatkan potongan, ada komisi yang bisa didapatkan selama dia jadi member di Mandipata Batu seperti itu ya Pak. Bagaimana caranya bergabung bersama menjadi member? Bergabung sebagai member dulu. Nanti bergabung sebagai member, mereka akan memiliki toko digital sendiri. Nah kemudian nanti sistemnya setelah mereka melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan link. Ketika yang bersangkutan mengajak orang lain untuk bergabung, yang di-store ada linknya. Jadi mutlak semuanya pengiriman ke beberapa tempat dari konsumen yang sudah menjual produk itu kami kirimkan dari Batu. Ini salah satu kemudahan juga. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pendampingan. Ada 2 pendampingan yang kami lakukan ketika konsumen bergabung menjadi mitra kami melalui digital store ini. Yang pertama, kami mendampingi tentang produk olive madu. Ya, kemudian yang kedua, kami juga mendampingi secara sistem. Jadi sistem apa, sistem ini jalan seperti apa, diakses dengan cara apa, termasuk para mitra ini bisa melihat keuntungan mereka berapa, karena mereka sudah disiapkan toko itu sendiri. Jadi kita tidak melepas begitu saja, tetapi melakukan pendampingan. Yang pertama, produk knowledge Mandipata Batu, dan yang kedua, kita mendampingi sistemnya, bagaimana cara dalam sistem ini. Nah, untuk mereka yang di luar sana, pendampingan kita lakukan melalui Zoom, melalui online ya, karena ada jarak yang begitu jauh, kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka kita lakukan pendampingan melalui Zoom. Baik, jadi untuk langkahnya itu yang pertama membuat akun member ya Pak. Terus yang kedua itu dilakukan pendampingan dari pihak Mandipata Batu seperti itu ya Pak. Nah, dalam merencanakan sebuah program sampai program tersebut siap di launching nih, pasti kan ada kendala-kendala yang dialami saat merencanakan untuk meraih kesempurnaan gitu ya, dari sebuah program yang sedang berjalan ini. Nah, untuk kendala-kendalanya apa nih Pak yang Mandipata Batu hadapi dalam merencanakan hingga program digital store Mandipata Batu ini dapat berjalan sesuai harapan, serta solusi apa nih dari Mandipata Batu yang dilakukan untuk meminimalkan kendala-kendala yang terjadi? ya, jadi memang kami berangkat dari offline ya Pak Betul ya. Jadi kami memang berangkat dari konvensional, sama sekali tidak menuju digital. Yang kami tahu hanya sosial media dalam masuk dan sebagainya. Nah, salah satu kendala ini SDM. Kita ingin SDM yang mengerti betul tentang dunia digital. Ya. Kemudian karena kita berbasis web, maka jangkauannya sangat luas. Mungkin seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses ini. Nah, karena jangkauan luas ini, maka kita tidak bisa melakukan secara offline untuk pendampingannya. Tetapi untuk menutup ini semua, kami bermitra dengan beberapa kawan-kawan di dunia digital. Salah satunya Mas Budi Santos. Ini memang kita jadikan mitra kami untuk membentuk atau memprogram bagaimana program digital ini bisa mendapatkan bisa menjadi sesuatu yang mudah bagi konsumen, dan kami dari Mandipata Batu yang memang keberadaan SDM-nya minim untuk dunia digital ini. Kalau bagi saya, pada intinya potensi yang kita miliki dan keleluasaan bagi teman-teman marketing, saya berikan sepenuhnya karena situasi di dalam kami yang riset PKK. Pembahasan kali ini kita jadi tahu bagaimana cara menerapkan digital marketing, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan demi membangun usaha yang lebih baik dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Jadi buat teman-teman khususnya yang berada di Kota Batu nih, yang nantinya memiliki ketertarikan untuk menjadi pengusaha, harapannya bisa lebih termotivasi untuk segera mendirikan usaha dengan memanfaatkan banyak potensi yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basari dan Bapak Roni yang telah menemani kita pada episode podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton podcast di episode kali ini. Akhir kata dari saya, jika Anda bisa memimpikannya, maka Anda pasti bisa melakukannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode podcast kali ini.